Selamat datang di Cerbava, cerita bareng Ava. Baik, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerbava, cerita bareng Dava, kreatif, inovatif, dan selalu menginspirasi. Dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan kembali berbincang dan kembali lagi nih untuk bercerita. Apalagi nih kalau kita berbicara tentang pengembangan diri dan motivasi diri. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada kesempatan kali ini, kita juga akan berdiskusi bareng dan akan menggali semua informasi dari pembicara kita yang tentunya adalah orang-orang yang selalu bergelut dalam bidang literasi dan tentunya akan berdampak untuk kita dan selalu menginspirasi kita tentunya. Dan sebelumnya mungkin aku perkenalan singkat aja ya teman-teman. Ini adalah Kak Wafia, ya mungkin ya Kak ya. Ya. Nama lengkap Kakak Kak? Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wafiatul Sani Anwar dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rahma El Yunusya, Padang Panjang. Oke, jadi Kak Wafia ini teman-teman merupakan salah seorang duta literasi Indonesia ya Kak ya, yang sudah memiliki program kerja di bidang literasi dan sudah mengabdi selama berapa tahun Kak? Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Jadi ini benar-benar kegiatan yang tentunya nanti kita akan meminta dan sharing-sharing bareng sama Kak Wafi bagaimana sih keseharian Kak Wafi dan bagaimana pandangan Kak Wafi tentang dan terhadap literasi gitu. Nah, sedikit juga nih teman-teman, Kak Wafi juga merupakan orang yang aktif di kampus dan juga merupakan orang yang aktif dalam berorganisasi ya Kak ya. Ya, Dan betul sekali, Dava. terlibat banyak hal dalam kegiatan literasi. Mungkin Kak bisa diperjelas lagi Kak keseharian Kakak ngapain aja dan perkenalan Kakak lebih dalam Kak. Oke, terima kasih Dava. Oke, teman-teman semua, kembali lagi perkenalkan nama saya Wafiatul Sani Anwar ya. Jadi teman-teman bisa manggil saya dengan panggilan Wafi, teman-teman. Sekarang saya semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rahma El Yunusya, Padang Panjang, dan saya berjurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang ini saya sedang menjabat juga sebagai Duta Muslimah Hijab dan Duta Literasi Indonesia, dan alhamdulillah juga pernah menjadi Duta Basiba Kampus di Dinia Putri Padang Panjang. Wow, keren ya Kak ya. Dari duta-dutanya aja udah banyak gelarnya Kak ya. Dan tentunya ini nih teman-teman yang akan menjadi galian dan motivasi dari kita bagaimana seharusnya kita bisa mengikuti atau seperti Kak Wafi lah gitu ya Kak ya. Bisa aktif dalam kegiatan di kampus dan dalam kegiatan berliterasi tentunya. Dan Kak, sebenarnya Kak kalau kita berbicara tentang literasi nih Kak ya, sebenarnya menurut Kakak literasi itu apa sih Kak? Oke, Dava. Jika kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kakak sudah merancang konsep-konsep Kakak nih, Dava. Iya, Kak. Jadi Kakak izinkan untuk membaca pengertian dari literasi ya, Dava ya. Di sini Kakak mendapatkan di KBBI literasi adalah kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, Dava. Jadi di sini kita tuh berliterasi bukan hanya sekedar baca tulis, tapi kita berliterasi juga bisa kritis, bisa mengakses informasi dan lain sebagainya, sehingga itu dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Dava. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya literasi ini kompleks dan Iya. juga menyeluruh gitu ya Kak ya. Iya, betul banget. Kalau kita lihat. Nah, sebenarnya Kak, bagaimana sih seharusnya anak muda itu paham dan harus berliterasi sih Kak? Oh iya, anak muda ya, Dava ya. Kayak kita sekarang ini ya, Iya. Gen Z. Tadi kita habis bahas Gen Z ya, Iya. Dava ya. Jadi kalau menurut Kakak tuh di lingkungan sekarang tuh anak muda tuh harusnya emang berliterasi. Emang kayak baca tulisnya tuh emang udah biasa gitu. Tapi kasus yang kita temukan sekarang di lingkungan kita adalah kurangnya kesadaran dari para muda, anak-anak muda sekarang, bahwasanya literasi itu kayak mereka lebih interesting, lebih menarik terhadap HP gitu, kayak ke media sosial. Tapi sebenarnya literasi itu penting, kayak baca tulis tuh. Jadi mereka kurang kritis gitu. Itu yang Kakak temukan di lingkungan Kakak, Dava. Oh, jadi banyak generasi muda yang lebih memilih HP dan lebih memilih gadget Iya. sehingga kurang kritis dalam Iya, terhadap satu permasalahan betul gitu banget, ya Kak. sangat disayangkan sekali ya. Iya Kak. Nah, kegiatan literasi apa sih sebenarnya Kak? Kegiatan literasi itu melibatkan apa aja sebenarnya sih Kak kalau kita kalau menurut Kakak? Literasi itu sebenarnya nggak baca tulis saja, Dava. Baca tulis tuh hanya dasarnya. Nah, itu baca tulis itu adalah modal awal atau dari dasarnya gitu. Dan literasi itu ada banyak macamnya, Dava. Nggak cuma baca tulis, ada 6 macam literasi.
Nah, kakak juga udah dapatkan informasi terkait literasi itu ada 6, literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, budaya, dan kewarganegaraan. Jika kita berliterasi, maka kita akan kritis, akan tahu akan info-info terkini begitu. Begitu. Jadi begitu pentingnya literasi gitu ya Kak ya. Iya. Nah Kak, kalau kita lihat nih Kak ya, kan Kakak sudah menjabat sebagai duta literasi dan juga sudah paham nih sedikitnya atau banyaknya tentang literasi. Dan menurut Kakak, apa sih dari manfaat literasi itu kepada Kakak gitu loh Kak? Oh, bagi saya sendiri, Iya Kak. banyak banget Dava. Karena membaca tuh kan saya tuh emang suka membaca ya Dava ya. Iya Kak. Sedikit cerita. Boleh Jadi Kak, boleh. iya, sedikit cerita Dava. Waktu itu kakak jadi tinggal di pesisir selatan kan ya. Pesisir selatan. Jadi memang akses terhadap buku tuh terbatas sekali. Jadi gara-gara itu memang kakak sangat tinggi sekali minat bacanya, tapi karena keterbatasan buku tersebut, jadi menjadi tantangan tersendiri bagi kakak Dava. Jadi saat itu kakak berusaha untuk mencari buku di perpustakaan. Ternyata buku di perpustakaan juga buku yang udah lama. Kayak disayangkan sekali nggak Kurang sih? update gitu ya Kak ya. Berarti emang banyak banget tantangan Kak ya. Iya. Dan gimana lanjutannya? Oh ya, lanjutannya ya. Iya. Jadi waktu itu ketika itu kakak memilih untuk merantau dan alhamdulillah ketika kakak merantau, ketika itu kakak masih kelas 1 men, alhamdulillah kakak menemukan perpustakaan yang sedikit update, enggak sedikit update, emang update sih Dava. Emang udah banyak akses Iya, ya Kak ya. iya. Dan dulu kan kampung ya Dava ya. Iya, Kakak iya. udah pindah ke kota, udah banyak buku yang bisa kakak dapatkan gitu. Jadi kayak disayangkan sekali jikalau sekarang anak muda yang memiliki minat baca tinggi tetapi tidak memiliki akses buku yang kayak gitu emang bisa hilang. Kakak bahkan sempat hilang minat baca Kak gara-gara keterbatasan buku Dava gitu. Iya Kak, terus gimana Kak? Dan sekarang alhamdulillah ternyata literasi menjadi peluang karir bagi kakak. Kakak sekarang beberapa bulan yang lalu kakak tergabung di dunia literasi center. Iya, di dunia literasi center. Tapi kemarin kakak memutuskan untuk resign karena beberapa kesibukan yang kakak alami sekarang. Jadi kakak juga sekarang menjabat sebagai SEMA organisasi dalam dan organisasi luar, bahkan ikut di kemana-mana gitu, Dapat. Tapi kakak tetap belajar di dunia literasi center. Wow, masih banyak ya Kak ya. Jadi kegiatan-kegiatannya hampir di semua kegiatan Kakak itu adalah literasi gitu ya. Profesinya juga literasi dan literasi ini emang benar-benar memberi dampak banyak gitu ya Kak ya. Banyak banget kepada diri Kakak. Nah, menurut Kakak gimana sih keadaan generasi muda dalam konteks membaca, menulis dan juga berliterasi? Apa berpikir kritis Kak? Oh iya, jadi gini Dava, ketika kakak melihat di website atau di artikel, ternyata Indonesia menempati urutan keberapa Dava? Urutan kedua dari bawah ya. Oh, iya. Itu data yang pernah kakak temukan. Jadi kayak, ini seriusan gitu. Oh, iya. Dan juga kakak pernah mendengar podcast dari kok bisa. Ternyata salah satu alasannya itu adalah karena keterbatasan buku tadi yang pernah kakak alami Dava. Jadi kayak seakan-akan kalau kita bandingkan nih, satu buku tuh dibaca oleh 11 orang. Jadi kayak emang terbatas banget gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang ya Perpustakaan Nasional sudah mengedarkan buku ke perpustakaan-perpustakaan bahkan kepada pelosok ya Dava ya. Iya Kak, jadi kalau nggak salah juga kemarin perpustakaan tuh sempat memberikan 1000 bantuan Kak kepada beberapa TBM atau Taman Baca Masyarakat. Jadi mungkin sekarang udah, kalau dulunya mungkin Kakak agak sulit menemukan akses terhadap bacaan, sekarang karena perpustakaan udah punya inovasi baru mungkin lebih gampang lagi aksesnya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kali ya Kak ya. Oke Kak. Dan dari Kakak pribadi nih Kak, sebenarnya literasi ini nih penting nggak sih Kak? Penting banget. Karena literasi kita bisa kritis. Karena literasi kayak kakak tadi bisa membuka peluang karir. Karena literasi juga kita bisa mendapatkan insight-insight baru. Kan katanya buku tuh jendela dunia ya. Bahkan ketika kita ingin mengunjungi negara Jepang, kita bisa membaca buku terlebih dahulu. Jadi ketika kita sampai di negara Jepang, kita nggak ngangong gitu loh, Dav. Nggak ngangong lagi gitu. Berarti emang begitu pentingnya kayak jadi. Makanya dari itu nih teman-teman, kita juga harus pandai berliterasi dan harus sigap selalu untuk berliterasi. Ya, nah gitu banget. Ya Kak ya. Ya. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, boleh nggak sih Kakak membagikan suka duka Kakak selama menjabat sebagai duta literasi ataupun sebagai
orang-orang yang memiliki kesibukan dalam bidang literasi, suka dan dukanya apa aja sih Kak sebenarnya? Oh iya, terima kasih Dava atas pertanyaannya. Iya Kak. Suka duka saya teman-teman ketika menjadi Duta Literasi Indonesia sebenarnya banyak sukanya. Karena ini Duta Literasi Indonesia ini adalah sebuah lembaga atau sebuah komunitas yang mana itu bisa memberdayakan para pemuda di Indonesia untuk menjadi duta gitu, untuk menjadi duta untuk menyuarakan literasi selalu. Dan alhamdulillah di selama ini Wafi mendapatkan banyak teman-teman di Duta Literasi Indonesia, mendapatkan banyak ilmu baru dan lain sebagainya. Jadi itu ya Kak ya. Iya, sebenarnya banyak lebih ke suka gitu. Banyaknya kesuka ya. Dan Kalau juga dukanya ada nggak, Kak? mendapatkan dukanya selama ini nggak ada sih Nggak gitu. ada ya. Jadi Dan alhamdulillah juga dapat pengalaman pergi roadshow ke sekolah-sekolah gitu loh, Dav. oh jadi ada dapat pengalaman juga Kak. Itu Iya. gimana sih Kak? Sebenarnya ceritanya Kak. Oh iya, jadi di Duta Literasi Indonesia kita juga diberikan tugas gitu, tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, tugas mandiri maksudnya tugas provinsi gitu. Jadi nanti itu juga ada kayak perkumpulan dari Duta Literasi Indonesia Sumatera Barat. Itu nanti juga akan roadshow. Dan sayang sekali pada masa kakak itu sudah ada perencanaan tetapi gagal gitu loh, Dav. Jadi kalau kakak pribadi lebih banyak ke kunjungan museum, Dav. Kunjungan museum. Iya, Jadi kunjungan emang museum. banyak banget ya Kak ya kegiatan Kakak dalam bidang literasi. Mungkin nih Kak terakhir tadi udah ditutup ya sama pertanyaan yang terakhir yang tadi. Nah sekarang aku minta nih mungkin Kakak bisa nggak sih memberikan closing statement atau himbauan kepada teman-teman semua sehingga teman-teman tuh paham dan ngeh nih mau untuk berliterasi dan nggak memikirkan gadget aja nih Kak. Oh iya. Oke teman-teman semua, Wafi paham kok. Sebenarnya Wafi kan pernah juga futur atau merasa malas-malasan dalam berliterasi gitu Iya, kan. iya. Karena emang keterbatasan buku tadi ya, Dav ya. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman malas maka paksalah. Karena kata mentor kakak, kata mentor Wafi ya, ketika kita tidak berkembang lagi, ketika kita tidak bertumbuh lagi, maka itu kita udah mati. Mati itu ada banyak macamnya ya. Jadi itu mati dalam berpikir, mati dalam itu gitu. Jadi sempatkanlah waktu 5 menit sebelum tidur atau berapa aja deh gitu. Yang penting kita tetap membaca setiap harinya. Teman-teman juga bisa menyelingi dengan membaca buku fiksi maupun non fiksi di waktu-waktu tersebut teman-teman semua. Jadi semangatlah berliterasi, semangatlah berkritis dan jadilah pemuda yang literat. Oh, keren dulu dong. Oke, makasih ya Kak ya. Dan mungkin sebagai penutup juga nih Kak, boleh Kakak bantu Dava untuk menutup juga. Oh iya, terima kasih banyak Dava atas wadah yang telah diberikan sehingga kakak bisa speak up sehingga kakak bisa menambah pengalaman baru di sini Dava. Terima kasih banyak ya Dava ya. Boleh ditutup aja Kak. Oh iya, oke teman-teman semua, mungkin sekian dari podcast kami. Nantikan di podcast Dava selanjutnya. Sampai jumpa.